Mungkin boleh dijelaskan yang satu apa gitu. Oke, Mbak, boleh dijelasin tadi ya? Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya, enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RT? Oh, pencemaran nama baik. Pembahasannya apa pembahasan? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-bukti. Mungkin buktinya seperti apa Teh? Atau mungkin ada video atau potongan juga? Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa apa? Hasilnya. Hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta ada 2. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melaporkan. Gimana itu? Oh ya, apa itu proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya seperti itu. Kita hitung sedikit mungkin soal udah dicabut laporannya sama Om. Itu gimana sih tanggapannya? Tanggapannya ya Hak hukumnya. hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabut ya. Tapi kalau dia mau cabut ya nggak apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang pribadi, fokus substansi. Jadi kita sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement? Ya bagus, harusnya dari awal ya kayak gitu. Kan dari Om sendiri ya mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Dari Teteh sendiri gimana sih tanggapan? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan katanya menghadapi perempuan lah istilahnya. Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu. Itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial, itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali tidak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti Teteh bisa dibilang mau lanjut terus sampai selesai. Ikutin proses hukumnya yang sedang dari berjalan sekarang. Habis sendiri kan bilang mengatakan update yang minta uangnya dikembalikan. Teteh mundur tuh bilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. Jadi kalau perjalanan dia meminta masih gimana? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bang Denny seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah dia itu kan berucap ya, siap bilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah, kata siapa? Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu kan? Oh, diketawain aja. Nah, sampai misalnya merembet ke Mas Giri juga kan, bisa dibilang katanya Mas Giri ini siapa gitu. Baru bahas-bahas semester kuliah seperti itu lah, mungkin tidak ada gitu. Sampai merembet ke Mas Giri sendiri, Teteh sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh tanggapi ya, karena bukan, karena kalau mau nanya ke aku pun bingung jawabnya apa. Boleh tanya sama Mas Girinya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi nabi. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Butuh waktu berapa lama sih Anda final memutuskan untuk mundur dari yayasan ini? Karena kan kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan ini, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa? Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini
nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Per tanggal 2 kemarin, Tanggal 2. Jadi surat pengunduran Sudah. dirinya tanggal 2. tanggal 26 betul. Surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Dan mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Maksudnya selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Yayasan, betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan beda. Gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Tapi kalau uang di yayasan ya uang yayasan, uangnya si Mas AS itu udah di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu, pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini